Kalau ini memang tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa disewakan, tidak bisa dilegalkan legalitasnya, ya mendingan dilepas saja. Jadi ini dibuang. Kalau memang diserahi suatu tanggung jawab, mampu mencarikan solusi, digaji, ya jalan terus. Kalau tidak mampu, ya mundur segitu aja. Soal setoran PAD secara nominal, kemudian soal transparansi ini tadi, inilah yang mendasari kami untuk membentuk pansus itu tadi. Ini mau kita pertegas nanti di pansus. Jadi ini bocoran ini sudah bocoran. Agak berat ya tugasnya pansus kali ini. Iyalah, ini bocoran ini. Ini belum pernah saya sampaikan di media manapun. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Wah, ini sibuk banget kayaknya Pak. Alhamdulillah masih diberi kesibukan. Alhamdulillah gitu ya Pak ya. Kadang orang kalau dikasih kesibukan kayak sibuk banget, tapi kalau nggak ada kesibukan malah bingung cari kesibukan. Bener. Pak, Alhamdulillah. seorang Pranaya Yuda selain menjadi anggota dewan, apa sih Pak kesibukannya? Selain menjadi anggota dewan, adalah seorang ayah dari 2 anak. Ayah dari 2 anak, baik. Yang lainnya mungkin? Kita juga ada ya usaha kecil-kecilan Mbak. Oke. Ya, ada di bidang periklanan, ada juga di bidang F&B. Ya intinya kami berupaya untuk memberdayakan orang banyak lah. Intinya begitu. Jadi kalau memang diajarin dulu sama almarhum ayah itu memang nggak boleh mengandalkan kedewanan gitu untuk aktivitas dan penghasilan, memang harus punya hal-hal lain, sehingga terutama bisnisnya. Jadi kita memang concern ke sana. Ini berarti keluarga ada di mana Pak? Di Surabaya, domisili Surabaya. Ya. Oh, meskipun jenengan dapilnya Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Ya. Berarti keluarga sudah diboyong semuanya ke Surabaya? Memang asli Surabaya dari lahir. Oh, iya. Gitu. Sekolah di Surabaya sampai SMA, kemudian saya merantau ke Jawa Barat untuk S1-nya dan di University of Sydney S2-nya. Oh. Habis itu pulang ke Surabaya. Oke, baik. Nah, Pak, sudah 3 periode di DPRD Provinsi. Periode ketiga. Ini periode ketiga. Gimana Pak pengalaman? Apa sih Pak suka dukanya selama menjadi anggota Dewan selama 3 periode ini? Ya kalau suka duka pasti ada. Kalau suka kita jelas merasa punya semacam hak untuk menyuarakan aspirasi. Kemudian kita punya berbagai, tentunya kalau ngomong fasilitas pasti ada fasilitas ya. Tapi dukanya itu adalah ketika kita menyuarakan aspirasi rakyat tapi belum bisa terrealisasi. Nah, itu yang kadang-kadang kita ada gelonya itu di situ memang. Tapi kalau overall sih ya cukup menyenangkan. Nah, artinya kita bisa membantu orang. Jadi kalau katanya senior saya itu, kalau kamu menjadi manusia itu bisa pilihannya pertama menjadi batu yang mana tidak mengganggu orang, dia diam saja di situ. Kemudian setingkat di atasnya kamu bisa menjadi hewan atau tumbuhan, ibarat hewan tumbuhan itu memberikan manfaat bagi lingkungan. Tapi kalau mau menjadi manusia yang rahmatan lil alamin, itu salah satu caranya adalah jangan menjadi politisi. Memberikan manfaat untuk umat. Nah, itu. Oh gitu. Jadi kalau misalkan rakyat nih, mungkin saya sendiri sebenarnya memandang anggota dewan tuh enak ya, jadi anggota dewan itu emang bener seenak itu, atau itu hanya stigma masyarakat aja, atau mungkin masyarakat tidak melihat sisi nggak enaknya jadi anggota dewan? Iya bener. Kalau namanya sawang sinawang kan pasti semua bagus Pak. Semuanya itu seperti enak gitu ya. Tapi saya tidak pernah menerapkan, mengeneralisir satu profesi itu orangnya pasti begini. Satu profesi yang lain pasti begitu. Itu semua itu belum tentu. Jadi kayak kita bicara bupati, wali kota, gubernur. Belum tentu semua bupati, wali kota, gubernur itu A. Gitu. Belum tentu semua anggota dewan itu pasti B. Gitu. Jadi tergantung anggota dewannya gitu. Kalau dia memang santai, ada juga yang mungkin jarang masuk kantor. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dengan keluarganya mungkin, atau dengan konstituennya. Nah, ada juga yang sibuk dengan kesibukan lain. Ada juga yang dia karena tidak punya kesibukan lain, jadi aktif kantor terus, absensinya full dan sebagainya. Nah, tentunya beban yang dimiliki masing-masing ini pasti akan berbeda dari keseriusan yang dimiliki oleh awalnya.
Oke, berarti ya tergantung sawang sinawang tadi ya Pak Sawang ya? sinawang, tergantung anggotanya seserius apa. Iya iya, betul Nah betul itu. betul. Tapi seorang, saya manggilnya Bapak atau Mas? Bebas. Bebas, oke Mas Yuda aja. Ya. Seorang Mas Yuda yang sudah jadi anggota DPR, sudah 3 periode, Ya. terus sekarang masih ada bisnis yang lainnya. Nggak kewalahan mengatur jadwal? Ya kalau ngomong apa Padahal politisi itu, konstituennya kan juga iya. di Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, berarti kan Iya. harus PP juga ke sana kalau memang harus ada acara di Iya. konstituen kan Mas? Betul, jadi memang tantangan menjadi politisi itu salah satunya adalah manajemen waktu, Mbak. Jadi Oke. kita membagi bukan hanya konstituen dan Mhm. usaha, masih ada DPRD, masih ada partai politik, Iya, ya toh, betul. masih ada keluarga ya. Heeh. Ya itulah. Jadi banyak yang memang perlu di-manage ya, dan itu seni menurut saya. Oh, Seni, ya. Jadi oke. ketika kita membayangkan ke Dapil, ke Situbondo misalnya Mhm itu, mhm. aduh ini perjalanannya Jauh, jauh ya belum nanti kan, hujan, hujan, panas. panas, segala macam, ya pasti akan lelah. Mhm Tapi mhm. kita berangkat tuh dengan suka hati, Mhm. oh nanti ketemu si A, si B, si C, silaturahmi di sana. Kalau kita niati untuk seperti itu, pasti menyenangkan. Anggap aja traveling gitu. Nah Iya itu sih. lama-lama jadi biasa. 7 jam ke Banyuwangi itu kayak, alah sama kayak Sidoarjo. Gitu ya. Tapi kalau saya meskipun sesering saya ke Banyuwangi Iya. tetap terasa sih Mas. Surabaya Banyuwangi 7 jam, berangkat pagi nyampe sana udah siang atau kalau nggak gitu udah Iya, sore gitu bener, kan. bener. Nah, dari bisnisnya Mas Yuda tadi Iya, udah periklanan dan juga F&B. yes. Saya penasaran dengan yang F&B-nya dulu nih. Oke. Di kondisi ekonomi saat ini banyak sekali orang-orang, terutama UMKM dan juga bisnis F&B ini yang mengeluhkan dengan penurunan omset, bahkan ada yang tutup tokonya, tutup kafe dan Banyak. segala macamnya begitu. Kalau dari Mas Yuda sendiri selama udah berapa tahun Mas bisnis di F&B berarti? Pertama kali 2011 kayaknya. 2011 ya, Iya, 10 iya, tahun, lebih, belasan 14 tahun lah tahun ya. ya, 14 tahun. Selama 14 tahun menggeluti bisnis F&B dan sekarang nih kayaknya ekonominya yang sekarang paling bawah di antara, Sulit iya ya. paling sulit nggak sih Mas? Gimana? Gini Mbak, jadi saya sendiri pun dalam situasi ekonomi hari ini Mhm. tidak akan menyarankan orang untuk buka F&B. Kecuali, Oh, ada kecualinya. apa itu? Ya, kecuali memang ada hal spesial tentang F&B yang ditawarkan. Oke. Entah itu dari lokasinya memang yang Mhm, strategis, terus punya captive market mhm. misalnya. Atau produknya yang memang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Oke. Hanya dari itu saja. Kalau biasa-biasa aja, average, kemudian juga tidak punya kemampuan sosial media yang di atas rata-rata, Mhm. saran saya nggak usah. Gitu ya? Ya, saran saya nggak usah. Karena terutama di Surabaya ya, Heeh karena Surabaya heeh. ini sudah sangat jenuh pasarnya. Sudah sangat masif ya? Ya, masif Oke. banget gitu. Jadi memang di kondisi ekonomi saat ini saran terbaik adalah kalau memang tidak mempunyai sesuatu ciri khas atau Ciri yang khas, ya. apa ya, yang beda dari yang lainnya lebih baik Benar. jangan dulu Jangan gitu. dulu, ya tahan dulu sampai Tahan dulu. betul-betul ekonomi ini seperti sedia kala atau lebih. Tapi dari semua bisnis F&B-nya Ya. Mas Yuda sendiri, seberdampak itukah? Saya hari ini ada 4 bisnis F&B yang Oke. kami miliki itu. Mhm. 2 diantaranya bagus banget, bahkan Mhm. menurut saya di situasi yang kondusif dia bagus banget, di Mhm. situasi yang tidak kondusif dia juga tetap bagus, Mhm. tapi 2 lagi juga masih kurang gitu ya. Oke. Jadi, itu tadi kenapa saya mengatakan jangan terlalu ambil resiko dulu, Mhm. kecuali memang benar-benar itu tadi something special, Mhm. ya itu. Jadi kalau hari ini saya bisa menyimpulkan, ya Oke. tetap prospek tapi harus betul-betul punya sesuatu. Oke, tetap prospek tapi harus benar-benar punya sesuatu. Ya. Nah, kalau Mas Yuda sendiri ini kan punya bisnis karena memang latar belakang Mas Yuda adalah seorang anggota dewan. Apa Ya. kabar dengan masyarakat yang biasa-biasa aja nih, yang bukan anggota dewan, yang ingin berusaha, yang mengandalkan mungkin BUMD untuk bisa membantu, mengandalkan pemerintah lah Mas untuk bisa membantu begitu kan. Nah, kalau kita bicara BUMD di Jawa Timur sendiri itu kan sekarang ini publik sering bingung. Sebenarnya seberapa penting peran BUMD dalam ekonomi daerah kita, apalagi di kondisi yang seperti ini ya. Apakah emang benar-benar menjadi mesin penggerak ekonomi atau hanya sekedar papan nama aja? Ya, kalau saya melihat BUMD kita ya, khususnya spesifik di Jawa Timur, Mhm.
Keberadaan BUMD pemerintah provinsi ini berdampak memang pada perekonomian. Tapi memang kita harus akui secara jujur, masih banyak titik-titik yang perlu kita perbaiki ke depan. Oke. Kalau boleh saya membagi, karena BUMD kita tuh ada 9 totalnya. 9. Nah, kemudian ada anak-anak usaha banyak, Iya. ya kan. Nah, 9 BUMD ini yang sangat profitable itu adalah BUMD di bidang perbankan. Oke. Jadi yang saya bagi itu adalah perbankan dulu, BUMD perbankan. Kemudian kedua BUMD migas. Nah, hanya itu. Yang lainnya ini masih ya gimana ya? So-so aja. So-so. Oke. Kemudian dari 9 BUMD itu yang bisa diandalkan berarti hanya 2 aja. Hanya 2 bidang. Yang pertama dari perbankan kita punya Bank Jatim tentunya. Kemudian yang kedua kita punya Bank UMKM Jawa Timur. Kemudian dari satunya lagi adalah bidang migas. Itu kita punya Petrogas Jatim Utama, PJU. Itu juga bisa diandalkan. Hanya memang kalau kita melihat secara keseluruhan, harusnya bisa lebih dari itu. Harusnya bisa lebih dari itu. Yes. Kemudian berarti yang 7 yang saat ini masih so-so aja ini. So-so aja. Gimana nasibnya? Apa sih Mas yang harus dilakukan oleh DPRD provinsi dan juga pemerintah provinsi untuk bisa membangun, atau mungkin ada solusi lain untuk BUMD, 7 BUMD yang masih so-so ini aja? Ya sebetulnya kalau kita melihat 7 BUMD yang lain, ya saya mungkin kembali lagi ke semua aja deh, ke semua. Kita perlu fokus. Oke. Gitu. Kita perlu memang sebuah organisasi, lembaga atau badan, ya, dalam hal ini mungkin badan pengelolaan BUMD, yang memang fokus ngurusi BUMD. Hari ini kan 9 BUMD ini di bawah koordinasi Biro Perekonomian. Di mana Biro Perekonomian ini selain ngurusi BUMD, dia juga ngurusi anggaran, dalam arti dia sebagai anggota tim anggaran pemerintah provinsi daerah Jawa Timur, kemudian juga dia ngurusi inflasi, TPID, ya. Jadi tupoksinya terlalu banyak. Harusnya ada pejabat eselon 2, sekelas eselon 2 yang memang fokus hanya ngurusi BUMD saja, satu persatu. Itu yang dari sisi pemerintah. Kemudian yang dari sisi DPRD, kami sekarang sedang menggodok Raperda BUMD, Mbak. Oke. Di mana itu adalah turunan dari Undang-Undang PP 54 tentang BUMD. Nah, di sisi ini kami sedang berusaha untuk lebih menekankan peran evaluasi terhadap kinerja SDM yang ada di BUMD. Gitu ya. Nah, ke depan pun kita mungkin Mbak sudah dengar ya dari berbagai media bahwa akan ada pansus BUMD. Bukan akan ada, tapi sudah disahkan pansusnya. Hanya belum mulai bergerak aja. Nah, jadi kita dari sisi itu kami juga sering melakukan studi banding ke provinsi-provinsi lain. Kesimpulannya, memang kita masih perlu berbenah banyak sekali. Kalau boleh cerita sedikit, konkret perangkaan ini saya bicara. Hari ini target APBD 2026 untuk PAD dari BUMD itu baru mencapai 491,5 miliar per tahun untuk tahun 2026. Harusnya di provinsi tetangga saja, yang dia juga punya bank, punya BPR, punya migas, punya aneka usaha dan lain-lain itu, mereka sudah mencapai angka 706 miliar per tahun. Wow. Jadi selisihnya 200 miliar lebih. 200 miliar lebih. Ya, padahal ya menurut kacamata kami, ya ini boleh dibilang kebanggaan atau pride ya, tapi saya menilai Jawa Timur ini lebih potensi ekonominya daripada Jawa Tengah. Tapi kenapa kita cuma menghasilkan 491? Itu menurut saya adalah sebuah catatan penting yang berarti ada something wrong di BUMD kita, ini ada yang salah yang harus dibenahi. Oke. Saya sempat mendengar saya lupa ya pendengarnya dari mana, pokoknya ada beberapa berita begitu, BUMD yang rugi atau mungkin yang tidak berkembang, ini kenapa nggak ditutup aja gitu? Kenapa masih dipertahankan? Nah, ini gimana nih Mas? Sebetulnya kalau ngomong BUMD merugi, hari ini tidak ada BUMD merugi. Oh. Nah, jadi menurut catatan kami, bahasanya berarti apa nih? Berdasarkan rapat-rapat kerja, BUMD, semua 9 BUMD itu tiap tahun setor dividen ke pemerintah provinsi. Setor PAD. Semua laporan keuangannya plus. Hanya belum optimal. Itu untuk BUMD-nya. Kalau Mbak tadi menyampaikan merugi, ada anak usaha BUMD yang merugi.
Ada itu. Oh, berarti Minus. yang minus, yang merugi Yes. adalah anak usahanya. Yes, betul. Oke. Gitu. Jadi ada beberapa lah dalam catatan kami yang memang ya hidup segan mati tidak mau ya. Jadi itu memang yang harus kita perbaiki. Nah, kalau misalkan ada kasus seperti itu, Mas, anak usahanya minus atau anak usahanya merugi, tapi sementara BUMD-nya sendiri itu sebenarnya masih plus gitu, masih ada keuntungan, memang tidak optimal. Berarti solusi terbaik yang bisa ditawarkan oleh DPRD sendiri seperti apa? Kalau dalam kacamata kasar kita, ya harusnya memang langsung ditutup aja. Ini kasar ngomong. Tapi kan jangan lupa BUMD selain peran profit, juga ada peran sosial di situ. Artinya untuk menutup sebuah anak usaha pun, yang itu merugi pun, kita perlu memang ada kajian yang mendalam. Kemudian ada langkah-langkah strategis, misalnya ditutup, tentunya akan ada PHK. Bisa nggak ngasih pesangon, satu. Kedua, atau bisa nggak merelokasi orang-orang ini pindah ke anak usaha lain atau BUMD yang lain, misalnya. Jadi kita bukan hanya ngomong tutup atau enggak, tapi kalau ditutup bagaimana. Nah, karena ini menyangkut perutnya orang. Iya, kan? betul. Ada ini sebagai satu contoh saja. Ada BUMD kita yang punya anak usaha yang tiap tahun minus karena dia hanya membiayai operasional saja. Tidak ada pemasukannya sama sekali. Nah, kok bisa? Kok bisa? Karena dia dulu dibentuk tidak dengan perencanaan yang matang, anak usaha ini. Sehingga setelah disahkan dan merekrut tenaga kerja, dia tidak tahu mau mengerjakan apa. Ada loh Mbak yang seperti itu. Ada seperti itu. Ya, tiap tahun minus dan dia tidak tahu harus melakukan apa. Apakah ini serta-merta kita tutup? Tentu kalau untuk ngomong bisnis ya jelas tutup, pasti begitu. Tapi lagi-lagi peran sosial BUMD ini harus kita perhitungkan juga. Artinya walaupun ditutup harus ada solusi untuk karyawannya. Jangan kita mematikan rezekinya, keluarganya dan lain-lain. Itu harus kita perhitungkan. Oke, baik. Kalau kita bicara soal aset daerah yang belum dioptimalkan juga nih Mas, apakah ini juga karena pengelolaan BUMD yang belum profesional atau mungkin ada masalah lain, misalkan regulasi, birokrasi atau kepentingan politik di baliknya? Kalau bicara aset ya, aset itu harus kita bagi dua dulu Mbak. Jadi ada aset milik Pemprov, ada aset milik BUMD. Ini dua barang yang berbeda. Kalau kita bicara aset Pemprov, maka hari ini ada 4.667 aset milik Pemprov, di mana yang sudah disertifikasi itu baru 1.200 sekian. Kemudian yang sudah teroptimalisasi itu belum sampai 500. Dari 4.000 dari 4.000 itu tadi. Ini punyanya Pemprov. Punyanya BUMD ini lain lagi. Gitu. Ada BUMD yang memang khusus dia mencermati aset, mengelola aset. BUMD yang khusus. Tapi ternyata memang aset yang diberikan oleh Pemprov kepada BUMD ini itu legalitasnya belum 100% memadai. Jadi dia serba salah. Misalnya dia dikasih aset oleh Pemprov waktu buka perusahaan ini, dia berdiri, dikasih aset, namanya imbreng, Mbak. Proses imbreng. Proses imbreng ini dia dapat aset dari Pemprov misalnya 200 lahan gitu ya. Nah dari 200 lahan ini dia hanya 50 yang sudah bersertifikat, yang available untuk disewakan, misalnya dikerjasamakan, itu hanya 50. Nah sisanya ini beban. Ya beban pemeliharaan, ya beban mungkin bayar PBB, tapi cuman punyanya PBB, nggak punya sertifikat, misalnya begitu. Ada lagi yang juga tadi Mbak menanyakan mengenai aturan. Aturan, kalau kita bicara aturan BUMD hari ini dasarnya adalah PP 54 tahun 2018, di mana PP 54 itu mengatur tentang boleh tidaknya BUMD menyewakan aset. Ternyata diatur di situ BUMD tidak boleh menyewakan aset. Tidak boleh. Oh, tidak boleh? Tidak boleh. Yang boleh hanya KSO, kerjasama operasi. Oh. Gitu. Nah, sehingga tentunya manajemen dari BUMD ini harus memutar otak. Gimana caranya ada investor yang mau memanfaatkan aset mereka dengan model KSO. Apakah itu bagi hasil, apakah itu setor setor biaya operasional atau apapun lah. Itu kan sebetulnya bisa dikreasikan. Tapi kenyataannya banyak juga dari manajemen ini yang menyerah sebelum perang. Artinya bagi kami, ya setiap kali hearing yang disampaikan ya itu lagi. Kita butuh bantuan modal, kita butuh ini, kami nggak bisa bergerak karena ini nggak bisa dijaminkan, surat-suratnya nggak ada, atau ini mau disewakan nggak boleh, lah kayak gitu-gitu. Tapi ya tetap tiap tahun ya begitu bunyinya gitu. Artinya ya tidak ada langkah yang konkret ketika manajemen itu
di-hire, digaji, tapi tidak ada solusi. Oke. Nah, ini yang terjadi, Mbak. Berarti kalau menyerah sebelum berperang, solusi apa yang bisa ditawarkan oleh Mas Yuda untuk mereka para BUMD yang sudah menyerah sebelum berperang ini? Karena masalahnya kan sama setiap tahun begitu kan, setiap hearing masalahnya sama, setiap hearing masalahnya sama. Padahal sebenarnya kuncinya ada di mereka nih, tapi mereka yang nggak mau bergerak. Betul. Kalau mereka terus-terusan tidak mau bergerak, apakah pemerintah juga diem aja, DPRD dan juga pemerintah provinsi? Mungkin saya lebih baik ke contoh konkret saja, Mbak. Oke. Jadi tadi saya sampaikan, di pendirian BUMD pengelola aset ini, Pemprov itu ceritanya itu menyerahkan aset ke BUMD ini. Ini ada aset nih, kamu kelola, kamu sewa-sewakan jadi duit tuh, kan gitu kan ya. Sehingga perusahaan ini disebut BUMD karena minimal 90% sahamnya adalah milik Pemprov dari aset-aset itu. Iya. Ternyata setelah ditelusuri, aset-aset yang diserahkan tadi, satu, suratnya ada yang nggak ada. Yang kedua, bahkan hanya catatan saja, tapi tidak jelas serah terimanya kapan, luasnya berapa, nah itu juga nggak jelas. Ya kalau ngomong solusi konkret, ya menurut saya harus kumpul antara BPKAD selaku pengelola aset daerah, kemudian BUMD yang bersangkutan, kemudian aparat penegak hukum, kejaksaan dan kepolisian, satu lagi adalah dari Menteri Pertanahan atau BPN. Ini yang harus berembuk gitu. Bagaimana terus kemudian nasib dari ini? Kalau ini memang tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa disewakan, tidak bisa dilegalkan legalitasnya, ya mendingan dilepas saja. Jadi ini dibuang, Betul. Daripada kita menjadi beban, harus setiap tahun nilii aset itu, kan nggak cuma di Surabaya, Mbak, di Madiun, di Magetan, di mana nilii. Kemudian kalau ada kalau ada penyewa kita dampingin ke sana, kalau mau gusur penghuni liar kita ngasih uang kerahiman, gitu kan? Itu kan biaya semua, PBB dibayar tiap tahun, tapi tidak memberikan pemasukan, gitu. Jadi ya tidaknya tergantung dari forum ini menurut saya. Gitu ya. Apakah itu sudah dilakukan? Sepengetahuan kami belum. Kenapa? Wallahu alam. Kenapa belum dilakukan gitu? Ya, ada kendala yang paling berat sehingga forum ini belum terbentuk dan akhirnya masalah yang sudah bertahun-tahun nih sebenarnya sampai sekarang belum terpecahkan begitu. Kalau saya simpel aja sih, Mbak, karena mungkin saya background-nya memang usaha juga ya. Jadi saya simpel aja, kalau memang diserahi suatu tanggung jawab, mampu mencarikan solusi, digaji ya jalan terus, kalau enggak mampu ya mundur, gitu aja kalau saya. Gitu ya. Iya. Sebagai seorang pengusaha. Ya. Masalahnya mereka tidak berpikir sesimpel itu. Ya nggak tahu lagi. Kalau saya itu kan kalau saya. Iya betul. Baik, kalau kita bicara soal efisiensi dan transparansi. Ya. Nah, apakah DPRD ini sudah punya ruang yang cukup, Mas, untuk benar-benar mengaudit dan juga mengawasi operasional BUMD atau masih sebatas menerima laporan di atas kertas saja? Saya pikir jawabannya condong ke yang kedua, Mbak. Jadi BUMD itu harus kita akui secara jujur bahwa dia memberikan laporan itu memang audited, ya kan? Oleh KAP segala macam, kantor akuntan publik. Nah, hanya harus di cross check dengan di realita di lapangan. Satu. Yang kedua, tentunya itu takes time ya, Mbak ya. Yang kedua, ada BUMD yang memiliki anak-anak usaha. Ada beberapa BUMD yang memiliki anak-anak usaha. Yang mana laporannya itu terkonsolidasi, Mbak. Artinya terkonsolidasi itu misalnya punya 10 anak usaha nih. Ini hampir tidak pernah disampaikan laporan keuangan masing-masing anak usaha ini, tapi dia menyampaikannya global. Nah, padahal seharusnya detail per anak usaha. Ya, jadi dia langsung global, pokoknya setor PAD sekian, gitu aja. Padahal ini sumber PAD-nya dari mana, dari anak yang mana. Oh, anak yang ini menghasilkan PAD segini, anak yang ini menghasilkan PAD segini, dikumpulkan, serahkan Pemprov. Ini enggak. Jadi langsung dikonsolidir, pokoknya ketemu PAD-nya sekian. Nah, itu yang memang perlu waktu untuk mendalami. Sehingga mungkin dari semua pembicaraan kita di awal soal setoran PAD secara nominal, kemudian soal transparansi ini tadi, inilah yang mendasari kami untuk membentuk pansus itu tadi di DPRD. Baik. Agak pusing ya kalau kita ngomongin soal BUMD ya, Mas ya.
Ribet soalnya ya. Ya, Sebenarnya dari DPRD dan juga pemerintah provinsi itu sudah memberikan kemudahan begitu ya, kan. Dengan memberikan aset yang bisa dikelola. ya. Cuman ternyata yang menerima aset ini Mm-mm, tidak bisa mengelola dan mm-mm. tapi nggak mau menyerah juga gitu. Iya, dan asetnya belum tentu semuanya bisa dikelola memang. Itu harus jujur Oke. kita akui juga. Ada aset-aset yang tadi itu nggak ada Iya sertifikatnya betul dan betul betul lain-lain. betul. Betul. Mas boleh Oh diminum iya dulu iya iya boleh. sebelum kita Saya pikir ini lanjut? nggak ada isinya, panjangin Ada doang. dong, Ada ya? ada. Oh, iya. Ini ada beneran pemirsa. Ya. Oke. Oke. Nah, kadang masyarakat itu merasa bahwa BUMD itu milik pemerintah, Ya, tapi bukan untuk rakyat. Nah, ini oke. gimana Mas Yuda menjelaskan soal posisi BUMD di mata masyarakat yang mungkin belum merasakan dampak langsungnya, Mas? Oke, jadi kalau kita bicara milik pemerintah, ya tentu dalam Mm-mm. aturan undang-undang dan peraturan pemerintah tentang BUMD, Mm-mm. BUMD itu 90% sahamnya adalah milik Pemprov Jawa Timur. Mm-mm. Kemudian kalau anak usaha itu minimal 70% adalah milik dari BUMD holdingnya. Nah, Oke. bagaimana interaksinya dengan rakyat? Yang pertama, pasti pendirian dari BUMD itu semuanya pasti tujuannya baik, Pak. Pasti Mm-mm. tujuannya untuk membantu rakyat. Secara global saya katakan Mm-mm. tujuan utama BUMD itu adalah menghasilkan PAD. Itu dulu. Oke. Di mana PAD ini tentunya nanti akan kembali lagi pada rakyat gitu. Contoh ya Mbak mungkin ngelewatin jalan mana ya Ayani atau Mm-mm. jalan Surabaya Gresik misalnya jalan-jalan provinsi. Iya. Ya Mm-mm. jalanan itu di maintenance-nya dengan PAD. Oke. Mungkin Mm-mm. pemirsa ada yang punya anak SMA, kebetulan SMA-nya negeri, SMK negeri, yang itu biaya sekolahnya gratis. Tentunya Mm. itu juga adalah dari PAD. Mm. PAD ini kan dipakai belanja bayari guru, Iya pakai betul. belanja ngaspal jalan. Kemudian kita mungkin ada yang riwa-riwi Surabaya Gresik atau Surabaya Malang naik Transjatim Iya. misalnya. Mm-mm. Bis Transjatim Surabaya Malang hanya 5.000. Iya Kan nggak betul. masuk akal sebetulnya kan. Ya, tapi biayanya semua di-cover oleh PAD itu tadi. Iya 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 Itu betul. sehingga memang tidak langsung tapi itu jelas berpengaruh pada rakyat. Yang pertama. Yang kedua, ada BUMD tertentu yang memang langsung bersentuhan dengan rakyat. Misalnya, ada BUMD yang khusus properti, Mbak. Ya, Oke. ada BUMD yang khusus properti, dia punya apartemen. Ada Heeh. di Jakarta, ada di Surabaya, Mm-mm. kemudian ada perumahannya, nah, ada di Sidoarjo juga, gitu ya. Yang tujuannya memberikan rumah terjangkau untuk Oke. rakyat. Ya Mm-mm. tentunya itu juga bersentuhan langsung dengan rakyat. Ada BUMD yang memiliki pasar induk, Mbak, ya kan? Iya. Itu juga tujuannya untuk menampung hasil panen petani untuk bisa didistribusikan lebih baik lewat pasar itu. Mhm, Sehingga mhm, itu juga berhubungan dengan rakyat. mhm. Jadi ada, interaksinya itu ada, dengan rakyat secara langsung itu ada sebenarnya. Cuman kita Oke. kadang-kadang nggak nyadari aja. Tergantung dari BUMD-nya juga ya Mas ya Iya, sebenarnya ya. betul. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang direksi dan juga komisaris atau mungkin manajemen di BUMD sendiri dalam perekrutan mereka para pengurus dari BUMD ini, apakah masih ada unsur politik atau memang mereka direkrut itu sesuai dengan kemampuan mereka gitu? Ya, tentunya kalau kita melihat unsur politis ya, mungkin Mbak mengarahnya ke apakah ini bagi-bagi kursinya partai atau pendukung gubernur atau apa ya. Oke. Saya tidak menafikan itu. Heeh. Ya, tidak menafikan itu. Bukan Mhm. juga saya bilang semua kursi manajemen atau direksi itu pasti adalah politis, enggak juga gitu. Tetap ada Tapi yang tapi ada mhm. porsi, pasti ada Oke. porsi. Hanya yang Mhm, kami inginkan ke depan mhm, adalah porsi politis pun itu mhm. tolong diisi dengan profesional. Artinya, Ya. memang kalaupun itu ada rekomendasi partai atau Mhm. apapun lah, di fit and proper test itu pasti kan diwawancara dengan objektif, ya Iya. kan? Harusnya kan dilihat juga, misalnya nih posisi manajer atau direktur keuangan misalnya, Mhm, kan mhm. nggak mungkin kita ambilkan misalnya, maaf mungkin sarjana yang belajarnya tentang ilmu sosial misalnya, Oke, yang tidak ada atau ilmu keuangannya sama tidak ada sekali ilmu ya? keuangannya Mhm, sama sekali, atau mhm, sarjana agama misalnya mhm, gitu, kan nggak cocok mhm, gitu loh. mhm. Nah, ini yang kadang-kadang kita mungkin luput, ini yang kadang-kadang harus kita awasi bersama kan. Mhm, Boleh itu mhm, adalah misalnya, oh dulu dia tim sesnya siapa gitu, mhm. gubernur atau wakil gubernur. Apakah salah? Loh, selama memenuhi kriteria nggak salah kok. Oke. Boleh-boleh saja. Hanya yang penting memang betul-betul profesional yang mengerti bidang itu, yang mengerti wilayah kerjanya, yang bisa membawa
BUMD ini lebih maju. Itu aja syaratnya kalau bagi saya. Jadi Semudah itu ya, Mas, ya? kita jangan permasalahkan ini rekomnya siapa, ini politis atau enggak. Oh, enggak masalah itu. Yang penting profesional. Itu aja. Bisa kerja. Nah, Iya, itu. betul. Suruh nyari PAD bisa, gitu kan. Ya, kadang-kadang ada juga yang murni tidak ada latar belakang politisnya, tapi nggak bisa kerja. Kan juga nggak bagus. Gitu. Iya. Baik, kalau kita balik lagi bicara tentang pansus yang sudah dibentuk, tapi mungkin saat ini belum terlihat. Belum running memang. Belum running begitu ya. Apa sih Mas sebenarnya goals-nya dari dibentuknya pansus ini? Ya, kalau kami yang kebetulan juga ada di pansus, kami kebetulan juga anggota pansus, kami simpel aja berpikirnya tadi mengejar ketertinggalan dari provinsi lain. Itu yang pertama. Kita sebagai Provinsi Jawa Timur yang adalah notabene gerbang baru Nusantara, kita harus menunjukkan itu juga dengan kelas BUMD kita dong. Kita jangan kalah dengan provinsi tetangga. Oleh karena itu dari sisi angka, perangkaan, ya jelas 700 miliar dengan 490 miliar ini jauh. Ini yang harus kita kejar, itu yang pertama. Sehingga belanja kita, ruang fiskal kita untuk belanja program untuk rakyat itu lebih besar nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya kita juga ingin menelusuri kira-kira apa hal-hal strategis yang perlu kita perbaiki. Misalnya masalah SDM, tadi sudah sempat disinggung kan, apakah orang-orang yang ditaruh ini sudah sesuai dengan kapasitasnya? Nah, itu. Tidak peduli dia itu timnya siapa, partainya apa, nggak peduli itu sudah. Karena BUMD itu nggak boleh ber-KTA partai, Mbak. Kalau jadi pengurus BUMD itu nggak boleh. Tapi kan mungkin ada bisikannya partai apa mungkin begitu ya. Nggak masalah, yang penting kompeten. Yang kedua, yang sering juga kami sampaikan adalah menghindari potensi fraud. Menghindari moral hazard. Gimana caranya? Salah satu rekrutmen itu, atau kalau perlu yang sudah ada sekarang, ya, jadi dari jajaran direksi khususnya, itu kita coba BI checking. Ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Ketika kita belum pernah. Ketika mau rekrutmen harusnya juga ada BI checking. Kalau BI checkingnya misalnya call 5 misalnya begitu, ya lebih baik walaupun dia pinter nggak usah jadi rekrut. Karena disitulah ada potensi moral hazard. Di situ ada potensi fraud. Gitu. Sudah menunjukkan ini ada menstreanya ini pasti. Kira-kira begitu bahasa hukumnya. Nah, hal-hal seperti itu yang ingin kita terapkan. Kemudian juga melangkah ke depan mungkin pansus ini ingin mempertegas yang namanya sinergitas antar BUMD. Apakah hari ini misalnya semua cabang Bank Jatim di penjuru Pacitan sampai Banyuwangi, apakah semua sudah menggunakan atau mengkonsumsi air mineral produksi BUMD? Apakah semua SMK, SMKN, SMA, SMK negeri yang ada di wilayah Jawa Timur sudah menggunakan air mineral produksi BUMD? Apakah semua RSUD yang ada di miliknya Pemprov itu apakah sudah menggunakan perban miliknya BUMD? Nah, hal-hal seperti itu kan penting, Mbak. Yang kami tahu, ya harus kami buka, pasti belum. Ya, jujur aja, pasti belum. Nah, inilah yang ingin kita cek. Apakah semua BUMD yang kalau nggak salah sekitar 6.000 karyawan itu, apakah semuanya payroll-nya sudah pakai Bank Jatim? Kami tahu ada beberapa BUMD atau anak usaha yang belum pakai. Gitu. Belum pakai payroll Bank Jatim. Nah, hal-hal seperti ini kan simple tapi berdampak luar biasa untuk PAD kita. Mutualisme karena ya Mas ya. Itulah makanya. Ini mau kita pertegas nanti di pansus. Jadi ini bocoran ini sudah bocoran. Agak berat ya tugasnya pansus kali ini. Iyalah, ini bocoran ini. Ini belum pernah saya sampaikan di media manapun. Keren banget ini. Iya, bocorannya. Nah saya tertarik dengan bertanya soal tadi pada saat perekrutan untuk pengurusnya BUMD tidak dilakukan BI checking. Setahu kami belum pernah dilakukan. Setahu Mas Yuda belum pernah dilakukan BI checking. Mas ngapunten, kita mau KPR atau mau ngambil motor aja yang cicilan harus ada BI checking ya Mas? Nah itu dia makanya. Ini yang ngurusin milik pemerintah. Iya benar. Kenapa tidak ada begitu? Itu yang harus kita perbaiki ke depan. Kita pastikan. Kalau memang sudah ada atau belum merata adanya, kita pastikan merata adanya. Kira-kira begitu. Iya. Dan itu emang benar sih Mas, penting banget karena meskipun mempunyai, meskipun berkompeten, capability-nya oke, tapi kalau memang BI checking-nya bermasalah, wah itu akan jadi masalah yang besar juga ke depannya begitu. Potensi fraud itu pasti. Iya, dan itu ketika itu sudah dilakukan, saya yakin pasti akan banyak
mengurangi banyak masalah. Amin, amin, amin. Ya, tahu lah ya Mas masalahnya. Amin, 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 amin. Oke, nah kalau di dapilnya Mas Yuda sendiri di Ya. Banyuwangi, Situbondo dan juga Bondowoso, ada nggak sih Mas BUMD yang benar-benar terasa manfaatnya untuk masyarakat atau justru masih sebatas papan nama dan rapat-rapat di kantor aja? Oke, kalau kita bicara BUMD milik provinsi ya, Iya, yang dirasakan oleh masyarakat dapil itu sudah bisa saya sampaikan selain Bank Jatim, mungkin Bank UMKM Jawa Timur. Oke. Ini kan kelasnya BPR, Bank Perkreditan Rakyat, Iya. ya kan. Cuman memang yang kita lemah selama ini adalah sosialisasi. Gitu ya. Perlu diketahui bahwa Bank UMKM ini adalah salah satu tools atau alat dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membantu UMKM. Iya, betul. Dengan kredit murah yang dimiliki dengan bunga 3% per tahun. Iya, betul. Ya, plafon 50 juta. Dan itu bisa diakses UMKM manapun. Mau tambal ban, tukang martabak, tukang bakso. Semuanya ya Mas ya? Nah, EO, ya, semuanya bisa mengakses itu ya untuk beli kamera, untuk beli rombong, segala macam. 50 juta, bunganya cuma 3%. Itu artinya kan sangat-sangat murah di bawah KUR bahkan. Iya, betul. Ya. Nah, seringkali kami ketika reses, ketika ada sosialisasi ke dapil, ke masyarakat dapil, itu pasti kami gandeng UMKM ini. Dan alhamdulillah dari acara-acara itu selalu ada yang nanya, kemudian jadi nasabah, gitu ya. Artinya betul-betul merasakan manfaat dari kehadiran BUMD itu. Dari mana ceritanya kok bisa ngasih bunga murah hanya 3%? Ya pasti dari subsidi APBD. Artinya APBD untuk rakyat hadir melalui bank ini. Kalau kita bicara potensi lokal di dapil Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, perkebunan, pertanian, wisata dan juga UMKM ini kan adalah potensi lokal yang ada di sana. Apakah BUMD di sana sudah dilibatkan untuk mengolah potensi ekonomi daerah atau semuanya masih jalan sendiri-sendiri tanpa dukungan BUMD sih Mas? Maksudnya BUMD lokal itu BUMD yang dimiliki Pemkab? Iya. Oke, kalau untuk BUMD Pemkab memang kami belum terlalu mendalami semuanya ya, karena banyak. Cuman yang kami ketahui di sana sedang dibentuk BUMD untuk ngurusi geotermal itu di Bondowoso, panas bumi itu ada, karena memang nanti kan ada bagi hasil tuh dari panas bumi. Nah, kemudian juga ada lagi pernah dibentuk di Bondowoso itu BUMD pengelola hasil bumi berupa kopi. Ada BUMD khusus kopi. Kemudian kalau kita bicara potensi lokal, justru yang kami amati malah mayoritas itu adalah BUMN yang ngelola. Contoh, perhutani. Perhutani di Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi itu, lahannya, hutan produksinya yang dikelola itu luar biasa potensinya. Kemudian PTPN. PTPN dia mengelola perkebunan kopi itu terbanyak kebunnya ada di dapil kami, ada di Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Dan kopinya memang terbaik ya di sana. Kopinya terbaik. Betul. Jadi kopi Ijen Raung itu kopi terbaik di Jawa Timur. Iya, betul. Menurut scoringnya Q-Grader ya. Kemudian juga ada lagi BUMD yang mengelola ini Mbak, pelabuhan perikanan itu punya lokal, Situbondo kalau nggak salah. Cuman memang sepengamatan kami memang belum optimal dan belum ada sinergi yang khusus antara BUMD Provinsi Jawa Timur dengan BUMD kabupaten yang ada di sana. Sehingga ke depan tentunya kita akan cari formula di mana BUMD Provinsi Jawa Timur ini bisa sinergi dengan sebanyak mungkin pihak. Ya, entah itu di bidang apanya. Misalnya paling simpel sebetulnya pembiayaan sih, paling simpel. Karena hari ini BUMD kabupaten pun pasti butuh suntikan modal, pasti butuh joint promotion, pasti butuh seperti itu. Nah, sehingga inilah yang akan kita gali di pansus juga nantinya. Terakhir Mas, apa sih Mas harapan Mas Yuda sendiri terhadap BUMD di Provinsi Jawa Timur supaya BUMD ini memang benar-benar menjadi mesin ekonomi daerah begitu, bukan hanya sekedar formalitas dan masyarakat itu benar-benar bisa merasakan. Meskipun memang BUMD ini tidak semua BUMD langsung menyentuh ke masyarakat nih Mas ya. Boleh, apa nih harapannya Mas Yuda sendiri? Harapan saya yang pertama dari sisi pendapatan tentunya kita harus bisa bersaing dengan provinsi-provinsi lain. Kemudian yang kedua, tata kelolanya bisa lebih profesional. Dan yang ketiga, memang orang itu lama-kelamaan harus semakin tahu kehadiran atau eksistensi BUMD kita di tengah-tengah masyarakat.
Tadi udah saya sampaikan beberapa BUMD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selain perbankan, ada properti tadi kan. Kemudian juga ada mungkin Mbak tahu, mungkin Mbak juga nggak tahu. BUMD kita tuh ada anak usaha yang anak usahanya itu punya hotel di Jalan Tunjungan, di Jalan Basuki Rahmat. Anak usaha yang punya gedung pertemuan terbesar di Jalan Ayani. JX, ya kan? Itu juga miliknya Pemprov Jatim. Ya, anak usahanya Pemprov Jatim. Gitu. Jadi sebetulnya banyak, tapi kan apa ini tersosialisasikan kan belum. Iya betul. Kita juga punya BUMD yang supply perban untuk rumah sakit, anak usaha. Kayak banyak banget ya Mas ya, BUMD yang tidak tersosialisasikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat tuh nggak ngerti, oh ini BUMD. Ya, saya sebut aja ya, Iya, Kasahusada. Boleh. Kasahusada itu perban itu Mbak yang biasanya kalau luka itu, lah itu adalah anak usahanya BUMD. Ya, sayangnya hari ini pemirsa telat bayar gaji udah berapa tahun, gitu ya, 1,5 tahun kalau nggak salah. Gitu. Hal-hal seperti itulah. Gitu. Kita punya anak usaha yang bergerak di air minum dalam kemasan, dan sirup, ya, namanya Siropen. Siropen itu BUMD Mas? Itu punyanya anak usaha BUMD. Ya, 70% sahamnya dimiliki oleh BUMD. Nah, apakah sudah maksimal? Apakah Siropen ini sirup-sirupnya udah masuk ke coffee shop? Oh, pantesan minumnya di DPR itu Siropen ya, Mas ya? Es water ya, yang hitam itu kan? Iya. Itu. Apakah semua tadi saya bilang, apakah semua SMA sudah itu yang disajikan? Apa pakai merek? Enggak memang. Makanya PR-nya banyak sekali. Dan ini Pansus pasti butuh waktu untuk mengoptimalkan ini semua, tapi goals paling utama adalah mensetarakan kelas BUMD kita dengan provinsi lain. Ya, kita nggak mau kalah. Gitu. Betul, karena memang sebenarnya potensinya Jawa Timur itu sangat besar sekali. Besar banget. Tinggal bagaimana masyarakat dan juga pemerintah, DPRD ini semuanya bersinergi bersama-sama untuk bisa memajukan Jawa Timur lewat BUMD ini tadi, begitu ya Mas? Iya, betul. Oke, terima kasih Mas Yuda atas waktunya. Sama-sama. Semoga kedepannya BUMD di Jawa Timur ini memang benar-benar bisa hadir untuk masyarakat dan juga bisa semuanya tersosialisasikan kepada masyarakat, karena ternyata banyak juga anak usaha dari BUMD di Jawa Timur ini yang tidak diketahui oleh masyarakat. Bahkan saya sendiri aja baru tahu nih, kalau Mas Yuda nggak cerita saya juga nggak tahu gitu. Baik, Mas Yuda terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi kapan-kapan, dan untuk pemirsa kita ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Dan untuk pemirsa, kalau misalkan ada pertanyaan terkait BUMD atau mungkin pertanyaan untuk Mas Yuda, boleh langsung aja komentar di kolom komennya YouTube ya. Nanti akan coba disampaikan ke Mas Yuda dan bisa jadi masukan juga untuk anggota Dewan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.